rumah yang ada anjingnya, rumah yang ada gambarnya, itu malaikat tidak mau masuk. Itu redaksi hadisnya begitu. Malaikat tidak bisa masuk, gak ono wong mati. Nek kepengin urip terus sampean tuku anjing deken omah, malaikat Israil gak wani masuk. Jadi urip terus ya. Kalau sing nyangkut nyawa ya. Nah itu kalau difahami secara teks. Nah, teksnya kok ngono ya. Nah ada sebagian ulama yang memahami nek omah iku ono pertama anjinge ono gambare rahmat Allah tidak turun. Itu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Pumpung ingat, ini kemarin ada WA, kemarin kapan ya, tanya itu ya. Ada dua pertanyaan, orangnya beda-beda, sing telepon gak masuk ini ya. Ustadz, bagaimana kalau rumah itu dikontrakkan orang yang punya anjing ya? Jadi secara umum ngapunten ya, ada hadis yang menjelaskan secara redaksi ya, rumah yang ada anjingnya, rumah yang ada gambarnya, itu malaikat tidak mau masuk. Itu redaksi hadisnya begitu. Ono anjinge, ono gambare, itu malaikat tidak mau masuk. Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu hadis ini. Ini tidak bisa serta-merta difahami secara tekstual. Nek ono oma, ono anjinge, ono gambare, malaikat tidak bisa masuk, gak ono wong mati. Nek kepengin urip terus sampean tuku anjing deken omah, malaikat Israil gak wani masuk. Jadi urip terus ya. Kalau sing nyangkut nyawa ya. Nah itu kalau difahami secara teks. Nah, teksnya kok ngono ya. Nah ada sebagian ulama yang memahami nek omah iku ono pertama anjinge, ono gambare rahmat Allah tidak turun. Itu pertama. Terus masalah gambar ini juga ditafsil atau dirinci oleh para ulama. Kalau sesuai dengan teks ya gambar apa wae, utamanya gambar makhluk hidup. Karena saat itu Sayyidatina Aisyah punya selambu, di riwayat yang lain itu urunge bantal, ada gambar burungnya. Maka Rasul mengatakan, kamu nanti kalau hari kiamat disuruh beri nyawa. Nah, pemahaman-pemahaman begini harus kita ikuti pemahaman para ulama. Kenapa? Yang lebih paham hadis itu para ulama, bukan kita. Ya. Dulu kenapa gambar, patung dan seterusnya itu dilarang? Karena pertama, ditakutkan ada unsur ta'abud atau penyembahan. Ya,
Dulu itu kan patung itu disembah, Pak. Nah, menurut Profesor Quraish Shihab, tidak semua patung itu nggak boleh. Contoh, kalau kita memahami ilmu biologi, itu kan ada patungnya, Pak. Anatomi manusia itu, ini begini itu patung itu. Ya, itu menurut Profesor Quraish Shihab boleh. Golean, ya, untuk anak-anak main-main itu loh, itu boleh dan seterusnya. Artinya tidak dalam rangka penyembahan. Dulu yang namanya disembah itu berhala. Nah, berhala itu dulu bentuknya patung. Sekarang itu berhala tidak bentuknya patung, Mbak. Hayya ala sholat masih gini, ting tung ting tung ting tung, masih ngono-ngono ya. Itu ya berhala padha wae. Ya, ono sing ngene, ya. Wis ono salat sing ngene, itu ya berhala. Berhala itu sembahan, bukan patung. Patung itu bentuk salah satu dari berhala. Ya. Nah, nyembah selain Allah ya togut itu atau berhala. Nah, oleh karena itu tidak semua gambar itu tidak boleh, ya. Terus ada gambar para ulama di rumah. Nah, itu salah satu ada fungsinya. Lalu ada hadis lagi bahwasanya anjing itu boleh diingoni lah untuk menjaga, utamanya penjaga apa hewan, ya hewan apa itu kita punya hewan banyak itu loh, ternak ya. Nah, ternak itu dijaga anjing boleh, makanya anjing itu termasuk bisa dipakai untuk apa perburuan. Lalu anjing sendiri ngapunten menurut mazhab Syafi'i itu najis. Apanya? Semuanya. Menurut mazhab Syafi'i itu najis. Menurut mazhab Hanafi hanya air liurnya. Jadi bulunya itu enggak najis. Air liurnya itu najis menurut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, kok ada air, terus anjing kecemplung di situ, pokoknya sakmene belum sampai ke lehernya, sehingga air liurnya tidak kena air ini, maka air ini tidak najis. Menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i kecemplung najis karena bulunya saja sudah najis. Ya. Kalau menurut mazhab Maliki semuanya tidak najis, baik air liurnya, bulunya apa saja tidak najis, itu menurut mazhab Maliki. Ya, jadi Allah alam lah. Nah, umpamane nek duwe omah terus di apa kontrakno, kesepakatan dulu, Pak, Bu, jenengan nek saged mboten saged jenengan nggak ada anjing dah, punya anjing, memelihara anjing tak? Iya, ngapunten, nggak usah saja. Itu lebih bagus, ya, ditekoni dhisik, ya. Jadi ada hukum-hukum tadi, anjing ini bisa untuk apa? Penjagaan itu juga diperbolehkan, ya. Tapi pas paling enak, kita ndak ada ngingu anjing karena ada sebagian tadi apa hadis rahmat Allah tidak masuk rumah, bukan malaikat, Pak, ya. Ini malaikat ya tetap masuk, wae, ya, malaikat rahmat lah, ya, malaikat rahmat itu tidak masuk, artinya rahmat Allah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah akan keturunan yang soleh soleha. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah akan menjadi jodoh soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadiah kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati di luar.